Honda Odyssey merupakan mobil MPV Honda yang sukses dari generasi pertamanya. Dikenalkan di Jepang dari tahun 94 dan hingga kini Honda Odyssey memiliki 5 generasi sampai saat ini. Dan di video kali ini gue akan membahas salah satu mobil Honda Odyssey yang desainnya tak lekang oleh zaman. Selamat datang di channel Pressbook Otomotif. Bersama gue Raka, kita review Honda Odyssey RB3. Yes, ini dia Honda Odyssey generasi keempat atau biasa dikenal dengan Honda Odyssey RB3 dan RB4. Banyak yang menyadari bahwa mobil Honda Odyssey ini adalah berbeda generasi daripada Honda Odyssey RB1 dan RB2 yang desainnya lebih lancip daripada mobil ini. Mobil ini pertama kali dikeluarkan untuk generasi keempatnya di Indonesia sejak tahun 2010 lalu. Dan kebetulan unit review kami kali ini adalah Honda Odyssey RB3 lansiran tahun 2012 yang juga sudah mengalami facelift. Bisa kalian lihat desain daripada mobil ini sangat mencirikan sekali sebagai mobil MPV keluarga yang futuristis, keren banget lah pokoknya. Di bagian depan berbeda daripada Honda Odyssey RB1 dan RB2. Di RB3 ini grillnya sedikit lebih membesar, namun mempertahankan desain headlamp yang masih meruncing. Untuk RB1 dan RB2, headlamp ini menggunakan headlamp projector, namun lampunya sudah diganti. Lampunya sekarang menggunakan teknologi LED. Dan kalau kalian lihat, grillnya dibalut dengan grill chrome yang mempermanis tampilan mobil ini, serta di bawahnya juga terdapat fog lamp. Oke, sekarang kita lihat bagian mesinnya. Dan di sektor dapur pacunya, Honda Odyssey ini berbeda daripada generasi sebelumnya, di mana mesinnya mesin baru, tapi kapasitasnya masih sama, yaitu sekitar 2400 cc, 4 silinder DOHC dengan teknologi VTEC. Tenaga mesin ini cukup mumpuni untuk ukuran MPV keluarga seperti ini karena sekitar 160 daya kuda dan torsi 220 Nm. Lalu yang berbeda lagi, gearboxnya. Kalau di RB1 dan RB2, gearboxnya itu transmisi otomatis 6 percepatan. Di RB3 ini transmisinya sudah CVT. Dan biasanya transmisi CVT itu terkenal dengan tingkat efisiensi bahan bakar. Namun tidak pada mobil ini. Karena menurut riset yang gue dapet, konsumsi bahan bakarnya sekitar 1:8 sampai 1:9 km per liter untuk dalam kota dan 1:12 sampai 14 untuk rute luar kota. Jadi kalian harus siap-siap kalau ingin memelihara mobil ini karena BBM-nya yang cukup boros. Transmisi itu juga disalurkan ke dua roda depan. Dan di samping sini yang merupakan bagian paling keren daripada Honda Odyssey. Karena dia memiliki dimensi panjang yang terlihat memang sangat panjang nih. Dari data yang gue dapet, dimensi panjangnya ini sekitar 4800 mm. Dan nggak cuma panjang, karena mobil ini juga memiliki tinggi yang nggak terlalu tinggi, yaitu sekitar 1575 mm. Tidak seperti MPV lainnya, kacanya terlihat besar-besar ya, tapi di bagian belakang sini terlihat cukup kecil nih. Ground clearance-nya sekitar 150 mm, di mana ground clearance itu cukup rendah, apalagi jika mobil ini terisi 7 penumpang. Jadi pasti akan sangat turun shock breaker-nya. Itu yang harus kalian perhatikan. Dan untuk bagian rodanya, mobil ini menggunakan velg ukuran 17 inci yang dibalut dengan ban ukuran 215/65. Dan untuk bagian pengeremannya, dia sudah lengkap, depan belakang sudah cakram, yang juga lengkap fitur keselamatannya seperti ABS, EBD brake assist, stability control, dan traction control. Jadi masalah kenyamanan, masalah keselamatan mobil ini harusnya sudah cukup oke. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya, kalian lihat desainnya sangat cantik nih. Dan untuk generasi faceliftnya, lampu belakangnya, lampu stop lampnya sudah menggunakan lampu LED yang sudah titik-titik. Tapi untuk lampu sen dan lampu remnya masih menggunakan bohlam halogen biasa. Dan untuk di belakang sini kalian lihat bentuknya sangat indah, sangat futuristis banget untuk tahun 2020 ini. Lalu dipadukan dengan dua buah knalpot di bagian bawah yang menambah nilai sporty pada MPV keluarga ini. Nah yang unik, kita lihat bagian bagasinya karena mobil ini memberikan bagasi yang ternyata cukup luas. Dan ini kalau kursinya kalian lipat. Dan cara untuk menegakkannya, mobil ini sangatlah mudah
Kalian tinggal tekan di bagian sini. Nah, kursinya akan naik secara otomatis. Dan bagian bagasi yang tadinya rata lantai kini berubah menjadi 2 tempat duduk. Dan walaupun kursinya semua ditegakkan, 7-7-nya masih tersisa ruang bagasi yang cukup luas. Dan juga ada beberapa kompartemen penyimpanan tambahan di bagian kiri dan kanannya. Oke, untuk bagasinya dia belum elektris. Lalu di bagian pintu bagasi ini juga terdapat defogger. Dan ada juga high mount stop lampnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya buat gue jelasin seberapa luas interior dari Honda Odyssey ini. Oke, ini adalah posisi duduk gue di baris ketiga Honda Odyssey RB3. Dimana di depan sini di baris keduanya gue set paling mundur, tapi kursinya itu gue tegakkan. Dan ternyata masih tersisa legroomnya untuk tinggi gue yang 185 cm. Untuk headroomnya pun masih tersisa sedikit nih. Tapi kalau seandainya penumpang baris kedua ini pengen lebih santai gitu ya duduknya, kalau misalnya direbahkan sedikit, nah, tapi masih cukup oke kok. Masih tersedia legroomnya walaupun tidak banyak. Dan sepertinya emang Honda Odyssey ini di bagian baris ketiganya cukup proper untuk mengangkut 7 orang penumpang dewasa sekalipun. Lalu di bagian belakang sini ada beberapa kompartemen terbuka dan ada juga AC yang suhunya bisa diatur di bagian tengah. Oke, jadi di bagian kabin belakang dari Honda Odyssey ini tidak kepanasan pastinya. Lalu untuk fitur keselamatannya lengkap juga, 2 penumpangnya dikasih seat belt 3 titik. Dan di sini juga ada pegangan tangan. Lalu ada lampu di bagian belakangnya. Overall cukup nyaman. Kursinya walaupun cukup keras di bagian belakang sini, tapi keluasan kabinnya cukup mumpuni. Sekarang kita lanjut ke bagian tengahnya. Ini adalah posisi duduk di baris kedua Honda Odyssey RB3. Kalian lihat, ternyata baris kedua ini cukup luas ya. Kalau kursinya diposisikan paling mundur. Nih, paling mundur nih udah mentok nih. Nah, kalau mau kompromi dengan penumpang belakang, kalau kita majuin sedikit, ya sekitar seginilah, masih cukup banget nih. Di depan adalah posisi pengemudi gue, yang dimana tinggi gue 185 cm dan ternyata legroomnya masih cukup banyak di bagian baris kedua ini. Untuk headroomnya pun masih lumayan oke, walaupun nggak setinggi mobil-mobil MPV boxy ya. Dan kelebihan lain pada Honda Odyssey ini adalah penggunaan AC yang ternyata triple zone. Kenapa demikian? Karena di bagian belakang sini Anda bisa mengatur suhu dan besaran blower AC, dan ada juga fitur autonya. Berarti mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur climate control. Oke. Nah, kalau kalian berkendara tidak membawa keluarga penuh gitu ya, di bagian tengah sini juga kalian bisa fungsikan sebagai armrest yang ada juga 2 buah cup holder serta 1 penyimpanan terbukanya. Jadi sangat santai sekali nih naik mobil ini dalam perjalanan jauh. Dan kalau ngomongin fitur keselamatannya, mobilnya juga tersedia seat belt 3 titik untuk ketiga penumpangnya. Oke. Rasanya itu aja di bagian kabin tengah Honda Odyssey ini. Tetap memberikan kesan yang mewah, kesan yang lega. Bagaimana kalau kita lihat langsung ke bagian kokpitnya, ke bagian depan. Sekilas, waktu masuk pertama kali, mobil ini sangat mengesankan sekali bahwa mobil ini seperti layaknya mobil-mobil Honda yang mewah, khususnya Honda Accord nih. Untuk AC-nya itu terlihat cukup sama ya. Dan di atasnya terdapat head unit aftermarket, ternyata dia fiturnya biasa aja nih. Tapi di belakang sana ternyata ada kamera mundur, yang berarti mobil ini sudah mendukung kamera mundur. Lalu kalau kita ngomongin bagian setirnya sudah bisa diatur melalui tilt dan teleskopik. Jadi sangat bisa menyesuaikan posisi berkendara kalian, apalagi didukung dengan pengaturan kursi yang sudah full elektrik untuk bagian pengendaranya. Kita ngomongin bagian instrumen clusternya. Instrumen clusternya dibuat seperti layaknya bertingkat-tingkat gitu. Dialnya itu menunjukkan speedometer, dan di bagian layar keduanya menunjukkan posisi gigi. Lalu di belakang baru terdapat informasi mengenai tachometer, dan di kanan tuh penunjuk suhu dan penunjuk sisa bensin. Kita ke bagian setirnya nih. Tadi setirnya sudah bisa diatur tilt dan teleskopik.
Dan sayangnya di setir ini tidak dilengkapi dengan tombol-tombol pengaturan audio. Hanya terdapat pengaturan cruise control di bagian kanannya. Untuk tuas-tuasnya di kanan tuas lampu dan di kiri tuas wiper, di mana tuas lampunya sudah menggunakan fitur auto. Jadi kalian tinggal set ke mode auto saja. Kalian nggak usah repot-repot untuk nyalain lampu ketika malam tiba. Lalu di bagian kiri sini pengaturan wipernya sudah intermittent juga, bisa diatur nih, jadi lengkap. Dan untuk mengatur MID di tengahnya melalui tombol yang ada di bagian dashboard ini, informasinya memuat informasi sisa bensin, informasi trip A, trip B, odometer total, lalu ada konsumsi bahan bakar rata-rata dan konsumsi bahan bakar real time yang ditunjukkannya secara grafis tuh di bagian tengah. Dan kalau kalian tertarik, odometer untuk mobil ini di tahun 2012 sudah tercatat sekitar 115.000 km. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Di mana di bagian tengah ini kalian bisa lihat pengaturan AC-nya sudah dual zone, climate control yang juga sudah digital nih. Terus juga lengkap banget nih, arah semburan AC-nya bisa ke muka, bisa ke kaki. Untuk defroster kaca depan dan defogger kaca belakang pun ada. Lalu di bagian bawahnya lagi ada tempat penyimpanan terbuka yang berfungsi untuk menaruh koin-koin, menaruh uang, menaruh e-money. Dan di bagian kanan sini terdapat tuas transmisinya. Lalu, namanya mobil keluarga, mobil ini juga dilengkapi dengan beberapa tempat penyimpanan yang cukup banyak di bagian kabin depannya. Tadi gue udah bilang kalau di sini ada satu tempat penyimpanan terbuka yang cukup kecil lah, tapi cukup untuk menyimpan uang-uang Anda. Di bawah sini juga terdapat tempat penyimpanan terbuka lagi. Di bawah sini ada asbak, lalu di bawah sini juga terdapat satu kompartemen tertutup yang cukup dalam nih dan cukup luas. Lalu di bagian tengah sini bisa kalian lihat ada satu kompartemen yang cukup besar dan ternyata di sini juga terdapat beberapa tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan tertutup dan ada juga dua buah cup holder di depannya. Nah, kalau kalian nggak butuh kompartemen ini, kalian juga bisa tidurkan. Nah, jadi ruang tengahnya nih kosong. Seperti layaknya mobil-mobil MPV boxy nih, ada jalan gitu. Dan di sini juga terdapat armrest untuk kedua penumpangnya. Jadi posisi berkendara Anda bisa sedikit lebih santai jikalau Anda sedang melakukan perjalanan jauh. Oke. Selanjutnya, fitur yang menarik juga di Honda Odyssey ini yaitu adanya fitur sunroof. Jadi tetap memberikan kesan mewah nih di mobil ini, ada sunroofnya. Kalau ngomongin fitur keselamatan, di bagian depan sini terdapat dua buah airbag dan juga terdapat side curtain airbag nih di kiri kanannya. Jadi total di airbag di bagian kabin depannya ada 4 buah. Lalu untuk material kabinnya, mobil ini dibanderol dengan harga yang cukup mahal pada saat barunya. Tapi kualitas kabinnya nih semuanya masih dipenuhi dengan hard plastik. Tapi di sini ada ornamen-ornamen kayu yang menambah kesan mewah di mobil ini. Oke lah, sepertinya itu aja yang ditawarkan di bagian kabin dari Honda Odyssey RB3. Sekarang gue pengen lanjut ke depan buat gue kasih tahu berapa harga pajak dan harga jual daripada mobil ini. Dan itu dia tadi sekilas review mengenai Honda Odyssey RB3 lansiran tahun 2012. Menurut gue, mobil ini masih sangat oke banget untuk kalian pertimbangkan. Jikalau kalian mencari mobil keluarga 7 penumpang yang desainnya masih oke, mewah, dan juga kabinnya yang luas. Tapi sebelum itu kalian harus pertimbangkan dulu harga pajak per tahunnya. Honda Odyssey ini di tahun 2012 mencatatkan pajak sekitar 7 jutaan. Dan untuk harganya, mobil ini dibanderol dengan harga 235 juta nego. Dan kalian bisa dapatkan unit ini di Instagram @bintaro2nd. Nanti alamat serta nomor teleponnya gue sertain di kolom deskripsi di bawah. Jadi gimana? Apakah kalian tertarik untuk membeli Honda Odyssey RB3 ini? Atau kalian punya mobil jagoan lain? Coba sampaikan di kolom komentar di bawah. Habis komen, jangan lupa juga untuk di like, di share, dan di subscribe channel Preskop Otomotif. Kurang pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya.